Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Mistizen semuanya? Balik lagi di Yakura Manuari Production. Masih sama Rama di sini. Gimana kabarnya semuanya? Baik-baik aja ya, mudah-mudahan ya. Gue selalu doain kalian semua yang udah nonton channel ini. Thank you banget udah nyempetin waktunya. Hari ini gue pengen bercerita sebuah cerita kiriman dari salah seorang teman gue. Sebut saja namanya Ayo. Tentang kisah sebuah sumur tua yang ada di rumahnya. Tapi pertama-tama sebelum gue mulai ceritanya, seperti biasa, gue mau ingetin lagi, yang belum support, caranya gampang. Tinggal diklik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan kalau bisa di-like dan di-share videonya, supaya channel ini kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Oke, buat yang udah gue ucapin terima kasih banyak. Oh iya, yang komentar juga terima kasih atas komen-komennya. Dan satu lagi, untuk yang pengen atau yang punya cerita atau pengalaman mistis yang pengen gue ceritain di channel ini, caranya gampang, lo tinggal email aja cerita lo ke Yakura Manuari Production. Alamatnya ada di bawah sini. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya ya. Jadi begini ceritanya. Gue punya seorang teman, sebut saja namanya Ayo. Dia tinggal di daerah Bintaro, di sebuah komplek. Gue gak perlu sebut nama kompleknya apa. Ayo ini adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Dan perbedaan umur antara dia dengan kakak-kakaknya cukup jauh. Jadi dia kurang begitu dekat hubungannya dengan kakak-kakaknya. Dia lebih banyak menyendiri di rumah bersama teman-temannya. Bahkan kalau sedang tidak ada teman-teman juga dia lebih senang sendiri. Ayo memiliki orang tua yang sudah cukup berumur. Keduanya beragama Islam, namun masih memegang teguh kepercayaan kejawennya. Sebelumnya gue mau ceritain dulu kondisi rumah Ayo. Keluarga Ayo tidak begitu menyukai cahaya matahari. Rumahnya selalu ke dalam keadaan gelap. Horden-horden selalu ditutup, jendela selalu tertutup. Tidak ada cahaya masuk sama sekali. Bahkan apabila lo main ke rumahnya di siang hari dan lo baru pertama kali ke situ, lo pasti harus berpegangan dengan teman lo yang sudah pernah. Sebab lo tidak akan bisa melihat arah jalan lo kemana. Itu dalam keadaan siang hari. Kondisi benar-benar gelap. Dulu, pada saat kedua orang tuanya masih hidup, rumahnya aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Tidak pernah terjadi apa-apa yang mengganggu. Tidak pernah ada gangguan-gangguan mistis. Kejadian mistis mulai terjadi, mulai bermula setelah kedua orang tua Ayo meninggal dunia. Pada waktu itu, dengan maksud untuk merubah suasana, Ayo mencoba merapikan rumahnya dengan cara membuka-buka semua ventilasi agar cahaya bisa masuk. Merapikan halaman, dia di rumahnya memiliki 2 halaman, ada halaman depan dan halaman belakang. Dia berusaha merapikan halaman-halaman tersebut, memotong rumput-rumputnya. Dan ada satu kejadian aneh yang dia alami pada saat dia sedang membersihkan halaman depannya. Di halaman depan Ayo ada sebuah rumah mainan yang diletakkan di tengah taman. Rumah mainan tersebut sudah terlihat tua dan reot. Maka Ayo berniat untuk menghancurkan rumah tersebut karena dirasa sudah tidak bergunakan lagi.
Bahkan sampai Ayo di umur segini, dia tidak tahu apa fungsi dari rumah mainan tersebut yang dibangun oleh kedua orang tuanya. Lalu, pada saat dia menghancurkan rumah tersebut, ternyata di bawah rumah tersebut yang hanya seukuran rumah untuk kandang anjing, terdapat sebuah sumur yang sudah sangat tua. Dan yang lebih anehnya lagi, teman-teman, sumur tersebut ditutupi oleh triplek, beberapa kayu, potongan kayu yang disusun. Dan di atas kayu tersebut tertuliskan aksara-aksara kuno. Ayo tidak begitu mengerti itu huruf apa, tapi kalau dilihat secara sekilas mirip dengan tulisan Sanskerta Jawa kuno. Dikarenakan Ayo tidak terlalu mempercayai hal seperti itu, tanpa pikir panjang, dia pun menghancurkan tutup dari sumur tersebut dengan cara mengkapaknya dan mencongkel kayu tersebut, hingga akhirnya sumur itu pun terbuka, teman-teman. Sudah, setelahnya Ayo pun beristirahat dan tidak terjadi apa-apa setelah dia membongkar sumur tersebut. Namun selang 2 hari setelah kejadian itu, gangguan-gangguan mulai muncul. Yang pertama mengalaminya ialah salah seorang asisten rumah tangganya. Waktu itu, Ayo sedang di dalam kamar, dan tiba-tiba asisten rumah tangganya mengetuk kamarnya sambil tergopoh-gopoh, sambil berwajah pucat dan ngos-ngosan. Dia masuk ke kamar Ayo tanpa basa-basi dan langsung saja. Dan Ayo pun bertanya dengan heran, "Kenapa lo lari-lari begitu?" Lalu sang asisten rumah tangga pun bilang, "Saya takut mas gitu, saya mau pulang aja. Memang ada apa gitu. Tadi pada saat saya di dapur, saya ngeliat ada bayangan yang lewat di depan saya mas. Tapi hanya sekilas. Tapi pada saat saya tegasin lagi, bayangannya lewat lagi teman-teman. Hanya berbentuk seperti manusia tapi hitam semuanya dengan kecepatan yang agak cepat." Sontak melihat kejadian itu, asisten rumah tangga Ayo tanpa pikir panjang langsung lari dan mengadu ke Ayo. Dan dia pun minta untuk pulang dan berhenti kerja pada saat itu juga. Akhirnya dikarenakan sang asisten rumah tangga terlihat sangat takut, Ayo pun mengizinkan dia untuk berhenti kerja. Setelah asisten rumah tangganya sudah tidak bekerja lagi, Ayo pun sendirian di rumahnya. Sebab kakak-kakaknya pun sudah tidak tinggal di rumah tersebut, sudah memiliki rumah masing-masing. Hanya ada satu orang kakaknya yang tinggal di lantai 2. Itu pun jarang sekali berinteraksi dengan Ayo, karena memiliki pintu yang berbeda atau gerbangnya berbeda. Nah, di sela-sela saat-saat Ayo sedang sendiri itu, karena memang pada dasarnya dia tipe orang yang cuek dan tidak terlalu percaya dengan hal seperti itu, dia santai saja sendirian di dalam rumah tersebut, teman-teman. Sampai akhirnya dia pun mengalami gangguan tersebut. Waktu itu malam hari, dia sedang bermain komputer, dan di kamar dia itu ada sebuah lemari, teman-teman. Namun pintu lemarinya sudah copot dan tidak dipasang lagi, hanya disenderkan ke tembok, teman-teman. Pada saat Ayo sedang fokus main komputer, tiba-tiba saja pintu lemari tersebut berbunyi seperti ini. Bruk! 1 kali. Ayo ngelihat, nggak ada apa-apa. Dia masih menghiraukan. Lalu bunyi lagi 2 kali. Bruk! Bruk! Ayo mencoba mendengarkan, diam lagi. Lalu
pintu lemari tersebut berbunyi kembali teman-teman. Brok, 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 brok. Ayo pun menengok dan masih belum ada perasaan takut. Dia pun memukul pintu lemari tersebut. Berisik! Jangan ganggu! Namun apa yang terjadi? Setelah dia memukul pintu lemari tersebut, pintu lemari tersebut semakin keras berbunyi brak, 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 dan akhirnya melayang teman-teman. Pada saat pintu lemari tersebut melayang, Ayu pun langsung lari keluar rumah. Karena akhirnya dia pun merasa takut juga. Karena dia sendiri pada saat itu di rumah tersebut. Dan akhirnya pada malam itu Ayu tidak berani untuk tidur di rumah. Dia pun menginap di rumah temannya. Selang beberapa hari kemudian Ayu pun kembali di rumah tersebut. Dan kali ini dia tidak sendiri. Ada 2 orang temannya yang menemani teman-teman. Nah, salah seorang temannya ini akhirnya mengalami kejadian yang serupa. Waktu itu dia ke kamar mandi malam-malam. Salah seorang temannya Ayo ini, kita sebut saja Gapi. Dia ke kamar mandi malam-malam. Setelah dari kamar mandi dia menyalakan keran. Setelah dia selesai, dia matikan keran tersebut. Dia keluar dari kamar mandi teman-teman. Namun apa yang terjadi? Kerannya menyala kembali dengan sendirinya. Dengan berpikiran positif, Gapi pun kembali masuk ke dalam kamar mandinya. Dengan berpikiran, oh mungkin kerannya bocor. Namun yang anehnya, pada saat Gapi mematikan keran tersebut, ternyata posisi knop kerannya memang posisi dibuka teman-teman. Akhirnya Gapi masih berusaha untuk berpikir positif, dia memutar ke kanan keran tersebut. Sudah. Pada saat dia keluar kamar mandi, terulang kembali untuk kedua kalinya. Gapi pun menutup kembali kerannya. Namun untuk ketiga kalinya terjadi lagi. Dan Gapi pun tidak berani lagi untuk masuk ke kamar mandi. Dia langsung masuk ke kamarnya Ayo dan menceritakan hal tersebut kepada Ayo. Lalu akhirnya mereka bertiga ke kamar mandi bersama-sama. Namun yang anehnya pada saat mereka ke kamar mandi bersama-sama, airnya tidak nyala teman-teman. Nah, seperti yang tadi gue bilang, pada hari itu ada 2 teman Ayo yang menginap. Salah satunya Gapi, dan yang satunya lagi adalah Chani. Kita sebut saja Chani ya. Chani ini pun mengalami kejadian yang aneh juga teman-teman. Pada malam hari, dikarenakan Chani mengingat kalau dia belum melaksanakan sholat Isya, akhirnya dia bermaksud untuk melaksanakan sholat Isya. Dan memang untuk sholat Isya itu biasanya orang-orang yang berkunjung atau kita pada saat kita sedang main ke rumahnya Dimas atau Ayo ini, kita untuk sholat tidak di kamarnya dia, sebab di kamarnya agak kotor, banyak abu rokok dan lain-lain. Jadi untuk yang ingin sholatnya di ruang tamu teman-teman. Dan kondisi rumah yang besar dengan orang yang sedikit menambah suasana suram dan suasana menyeramkannya menjadi lebih nyata teman-teman. Namun dikarenakan sholat adalah kewajiban, Chani pun akhirnya memaksakan diri atau memberanikan diri untuk sholat sendirian di ruang tamu. Pada saat dia sholat, perasaannya agak gak enak. Dia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari belakang teman-teman. Namun dia menjamkan matanya, dia melaksanakan sholatnya, berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk tidak menghiraukan. Mungkin hanya perasaan takut aja, dalam hatinya dia berpikir seperti itu. Rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat, pada saat dia duduk tahiyat akhir dan dia memberi salam ke kanan, tidak terjadi apa-apa. Namun pada saat dia menoleh ke kiri teman-teman, dia melihat ada seseorang yang duduk di belakangnya, perempuan dengan baju putih, dengan rambut yang terurai ke depan. Hanya diam, tidak berucap apa-apa. Sontak, Chani akhirnya setelah sholat langsung lari terbirit-birit kembali ke kamarnya Ayo tanpa melaksanakan doa terlebih dahulu teman-teman.
Dia pun menceritakannya ke Ayo dan ke Gapi. Dan pada saat Gapi mendengarnya, Gapi pun bilang, "Lu ngeliat juga? Gue kira gue doang tadi yang lihat. Makanya tadi gue mau sholat akhirnya nggak jadi." Gitu kata Gapi. Jadi pada saat Gapi sebelum Chani mau sholat, dia melihat ada seorang perempuan sedang berdiri di ruang tamu sendirian, teman-teman. Sudah, kejadiannya pun berlalu. Akhirnya mereka bertiganya diam saja di kamar. Akhirnya setelah kejadian yang berulang-ulang ini, Ayo memutuskan untuk memanggil seseorang yang mengerti tentang hal tersebut. Akhirnya dia meminta tolong kepada salah seorang saudaranya yang mengerti. Saudaranya pun datang dan mencoba menerawang apa yang terjadi di rumahnya. Dan ternyata memang penyebab dari gangguan-gangguan itu ialah karena Ayo membongkar sumur tua yang sudah disegel dengan tulisan-tulisan kuno tersebut, teman-teman. Jadi ternyata sumur itu ditutup dan dipayungi oleh rumah-rumahan kecil oleh kedua orang tuanya adalah untuk mencegah agar makhluk-makhluk itu tidak mengganggu ke dalam rumah. Akhirnya setelah mendapatkan informasi seperti itu, Ayo pun meminta tolong kepada saudaranya tersebut untuk menutup kembali sumurnya. Akhirnya ia pun menutup sumurnya. Dan ada satu permintaan dari penunggu rumah tersebut. Penunggu rumah tersebut meminta untuk Ayo menyebarkan beras di setiap sudut-sudut rumahnya. Dan mereka berjanji apabila itu dilakukan, mereka tidak akan mengganggu lagi. Akhirnya, bukan bermaksud untuk musyrik, Ayo pun menuruti untuk satu kali ini. Dan alhamdulillah. Dan tidak lupa, dibarengi dengan doa, dengan selamatan dia mengundang kawan-kawannya untuk datang ke rumahnya, berdoa bareng-bareng untuk membersihkan rumah tersebut. Singkat cerita, setelah hal tersebut dilakukan, alhamdulillah gangguan-gangguan tidak pernah ada lagi. Dan sampai saat ini, Ayo masih tinggal di rumah itu, aman, dan tidak pernah ada gangguan apa-apa lagi. Pada saat Ayo menceritakan cerita ini ke gua pun berjanji padanya untuk tidak menyebutkan nama aslinya, teman-teman, dan alamat rumahnya. Dia hanya ingin berbagi kepada teman-teman apa yang dia alami di rumahnya yang memiliki sebuah sumur tua. Oke, teman-teman, gitu aja cerita untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur. Minta tolong share-nya, like-nya, subscribe-nya, jangan lupa. Terima kasih udah nonton. Terima kasih. Dan apabila ada kekurangan atau ada yang mau disampaikan atau apapun, bisa tulis aja di kolom komentar. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.